Berdiri. Bersiap. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada ibu guru beri salam. Selamat pagi, Bu. Nah, siapa nih sekretarisnya? Ada yang absen hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Iya, Bu. Saya absen semua ya. Saya absen dulu ya. Bu. Muhammad Dwi. Ada, Bu. Suci. Bu. Julia. Okta. Bu. Hani. Oke, baik semua ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Oke. Nah, ada yang tahu materi sebelumnya itu apa? Boleh pertama dia apa? Dia rendah gula dulu. Ya, benar sekali, dia rendah gula. Kemudian ini apa nih? Ada yang tahu? Saya, Bu. Diet, jenis diet ini adalah diet yang membatasi gula, Bu. Jadi dibatasi gulanya. Ya, benar. Diet rendah kalori adalah diet yang sangat dibatasi kadar gulanya. Kemudian materi hari ini adalah pastry dan bakery untuk diet rendah kalori. Nah, kita masuk di pengertian pastry dan bakery untuk diet rendah kalori. Diet rendah kalori yaitu mengonsumsi makanan yang hanya sebesar 1.500 per kalorinya di setiap harinya atau 3/4. Kemudian pastry dan bakery untuk diet rendah kalori yaitu jenis-jenis kue atau produk-produk pastry dan bakery yang dibuat dengan memperhatikan bahan-bahan makanan terkhusus untuk diet rendah kalori. Nah, produk kue ini dibuat untuk diet merupakan produk yang sehat yang sesuai dengan diet yang digunakan. Kemudian kita masuk ke tujuan diet rendah kalori. Tujuan diet rendah kalori ada 3. Yang pertama, untuk menjaga stabilitas asupan nutrisi bagi tubuh sesuai dengan umur, gender, dan kebutuhan fisik. Yang kedua, untuk mendapatkan indeks massa tubuh yang sangat ideal. Kemudian yang ketiga yaitu penurunan berat badan yang lebih efektif sekitar 1-1,5 kilo per minggunya. Nah, kita masuk nih ke syarat-syarat diet rendah kalori. Oke, yang pertama, energi rendah ditunjukkan untuk penurunan berat badan hingga mencapai berat badan ideal. Yang kedua, protein sedikit jauh lebih tinggi. Nah, jika protein yang awalnya kita konsumsi hanya 100 gram, maka harus kita konsumsi sebesar 200 atau 250 gram. Kemudian ada lemak. Lemak sedang yaitu 20-25% dari kebutuhan energi total. Kemudian ada karbohidrat yang biasanya hanya 100-200 gram, tapi ketika kita menjalankan diet rendah kalori, maka kita akan membutuhkan 55-65% saja. Kemudian ada vitamin, kemudian dianjurkan untuk 3 kali makan dalam sehari. Kemudian ada cairan cukup, yaitu 8-10 gelas per harinya. Oke, kita lanjut materinya. Nah, bahan-bahan yang dianjurkan. Oke, apa saja nih bahan-bahan yang dianjurkan? Yang pertama ada apa tuh yang pertama? Mentega, Bu. Ya, mentega. Kenapa, Bu, mentega bisa dikatakan untuk bahan-bahan diet kalori? Karena mentega ini adalah jenis mentega yang kandungan garamnya jauh lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Kemudian ada tepung gandum. Tepung-tepungan yang lain itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh si pelaku diet rendah kalori. Tapi kalau tepung gandum itu bagus atau cocok untuk melakukan diet rendah kalori. Kemudian ada apa? Susu kedelai. Susu kedelai. Susu kedelai ini sebagai sumber protein dalam tubuh, menggantikan daging, menggantikan ayam, jadi bisa dikonsumsi untuk si diet rendah kalori. Kemudian ada Kacang-kacangan. kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan ini selain murah, dia juga sebagai
diet kalori. Kemudian ada Yogurt. yogurt. Nah, yogurt ini adalah susu fermentasi yang cukup juga baik dalam melakukan diet. Entah itu diet rendah kalori, rendah gula, ataupun rendah protein. Kemudian ada sayuran. Nah, sayuran-sayuran ini juga harus fresh. Jangan sayur-sayuran yang ada kandungan santannya, misalnya bulan, itu tidak baik dikonsumsi untuk si diet rendah kalori. Oke, selanjutnya ada madu. Nah, si madu ini sebagai pengganti dari gula pasir, gula merah, gula kastor, gula batu, dan gula-gula yang lainnya. Jadi madu ini jauh lebih alami, jauh lebih sehat dibandingkan dengan gula-gula yang lain. Kemudian ada havermut atau oatmeal. Oatmeal ini sebagai penyerap dari tubuh, penyerap khusus yang baik untuk si pelaku diet rendah kalori. Gitu. Nah, sampai di sini paham? Paham, Bu. Jangan lupa ya dicatat ya. Oke? Dicatat, nanti dipahami lagi. Kita masuk di bahan yang tidak baik dikonsumsi. Yang pertama ada gula pasir. Yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwasannya gula pasir, gula merah tidak baik dikonsumsi oleh pelaku diet rendah kalori. Kemudian ada daging berkolesterol, itu tidak baik untuk si pelaku diet rendah kalori, benar? Benar. Benar. Kemudian ada kacang goreng. Nah, jenis-jenis kacang-kacangan ini tidak baik digoreng, tidak baik. Tapi boleh yang seperti tadi kacang-kacangan yang direbus itu boleh untuk si pelaku diet rendah kalori. Kemudian ada sayuran gulai. Nah, seperti yang Ibu bilang bahwasannya sayuran gulai tidak baik atau tidak boleh dikonsumsi oleh diet manapun, diet rendah kalori, diet protein maupun diet rendah gula. Selanjutnya ada durian. Nah, durian, kemudian ada santan dan durian juga tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan oleh si pelaku diet rendah kalori. Oke. Wah, sudah selesai. Sudah selesai materinya. Sudah dicatat semuanya? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Ya, sampai di sini nih, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Boleh, tanya. Berapa jumlah kalori manusia setiap harinya, Bu? Oke, siapa namanya tadi? Rara, Ibu. Rara. Rara bertanya bahwasannya berapa jumlah kalori dalam manusia buat harinya. Nah, kalau misalnya laki-laki nih, laki-laki ada namanya massa otot, kemudian si perempuan ada namanya massa lemak. Jadi harus berbeda, memang berbeda. Dari segi manapun laki-laki dan perempuan memang berbeda. Yang pertama, untuk pria dewasa sebesar 2.500 kalori per harinya. Kemudian untuk wanita sebesar 2.000 kalori per harinya. Jadi berbeda ya, bedanya hanya 500 kalori. Oke. Sudah, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Sudah. Nah, Ibu ada kuis nih. Ada soal. Ibu akan kirim ini ke Google Classroom. Ibu akan kirim ke Google Classroom. Kemudian kalian harus mengerjakannya di Word, terus jadikan PDF, kemudian dibuka di Google Classroom. Oke? Batas waktunya sampai besok. Jadi besok harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan akan dihukum, benar. Akan dihukum. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Baiklah, sebelum Ibu menutup pertemuan kita hari ini, terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih sudah mendengarkan Ibu dengan baik. Oke, tepuk tangan dulu lah. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih semuanya. Cukup sampai di sini pertemuan hari ini. Assalamualaikum.